Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren penguatan yang terjadi di pasar domestik yang sempat terhenti akibat aksi ambil untung namun berhasil kembali menghijau di akhir pekan? Apakah Anda termasuk salah satunya yang turut ambil untung tersebut? Sobat Investor, perkembangan terkini terkait dinamika geopolitik di Selat Hormuz masih terus menjadi perhatian utama kalangan pelaku pasar global. Di mana setiap manuver yang terjadi baik dari pihak Amerika Serikat maupun Iran diyakini bakal sangat berdampak pada pergerakan harga komoditas yang pada akhirnya juga bermuara pada volatilitas perekonomian dunia. Seperti langkah blokade yang diterapkan oleh pihak AS dan lalu ancaman balik dari Iran berupa opsi penutupan akses Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah yang semakin membuat banyak negara ketar-ketir lantaran tentu bakal semakin mendorong nasib harga minyak dunia ke tubir permasalahan yang semakin pelik. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten, deretan rencana ekspansi dan beragam aksi korporasi, serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, hingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, aksi Grup Bakri, BNBR, JGLE, dan VKTR Rights Issue, UNSP Private Placement. Membuka episode kali ini, Top 5 edisi hari ini akan kami buka dengan kabar dari deretan emiten di bawah naungan Grup Bakri yang telah menyiapkan beragam aksi korporasi dan penguatan bisnisnya ke depan melalui sejumlah mekanisme. Langkah ini sengaja ditempuh demi memperkuat struktur permodalan di tengah kebutuhan terhadap perbaikan neraca keuangan serta optimalisasi aset dengan mayoritas dana sengaja difokuskan untuk pelunasan utang hingga ekspansi lewat aksi akuisisi dan juga pengembangan proyek baru. Misalnya saja PT Bakri Brothers Tbk atau BNBR yang tengah berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue atau pemberian hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 86,7 miliar saham baru. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ringkatan prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan, nantinya pihak BNBR rencana bakal menawarkan saham baru seri E dengan nilai nominal sebesar Rp12 per saham, di mana setiap pemegang 2 saham lama diberikan hak atas 1 HMETD yang dapat digunakan untuk membeli 1 saham baru. Dengan skema yang telah disiapkan, aksi korporasi ini diperkirakan berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan hingga maksimal 33,33% bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Sejauh ini pihak BNBR masih menantikan tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana diharapkan HMWTD sudah bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI pada 26 Mei hingga 4 Juni 2026 mendatang, dengan menggunakan recording date per 22 Mei 2026. Tak hanya BNBR, anak usaha grup Bakri lainnya, yaitu PT Graha Adra Sentra Propertindo Tbk atau JGLE, juga merencanakan penerbitan rights issue dengan nilai sekitar 414 miliar rupiah, di mana dana hasil aksi korporasi tersebut disiapkan untuk memperkuat bisnis perseroan, serta mengambil alih mayoritas saham PT Jungle Land Asia atau JLA. Selain BNBR dan JGLE, satu lagi entitas usaha grup Bakri yang tengah mempersiapkan skema rights issue adalah PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau VKTR, dengan rencana penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 21,87 miliar saham. Nantinya seluruh saham baru tersebut akan memiliki hak yang sepenuhnya sama dengan saham lama, termasuk juga hak atas potensi pembagian dividen, di mana aksi rights issue ini sengaja digagas demi memperkuat modal kerja perseroan serta membiayai penyertaan modal ke entitas anak, guna mendukung pengembangan bisnis di masa mendatang. Jika nantinya seluruh saham baru yang diterbitkan dapat sepenuhnya diserap oleh pemegang saham sesuai harapan, maka jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh VKTR akan meningkat dari semula 43,75 miliar menjadi 65,62 miliar saham. Tak hanya rights issue, entitas anak usaha grup Bakri lainnya yaitu PT Bakri Sumatera Plantation Tbk atau UNSP juga tengah menyiapkan skema penambahan modal dengan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH-METD atau Private Placement sebagai bagian dari ikhtiar perseroan dalam memperbaiki kondisi keuangan. Aksi ini nantinya bakal dilakukan dengan mengonversi sebagian utang perseroan menjadi saham baru
di mana total utang yang bakal dikonversi mencapai 4,35 triliun rupiah. Nilai utang terbanyak sebanyak itu tengah disiapkan untuk ditukar menjadi sekitar 14,5 miliar saham baru seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham dan dengan harga pelaksanaan mencapai Rp300 per saham. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, saham Bakris and Brothers atau BNBR rally 7 hari di tengah rencana rights issue. Masih melanjutkan perbincangan terkait emiten grup Bakri. Berita kali ini menyajikan informasi seputar dinamika yang terjadi di pasar di mana saham PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR berhasil ngebut dalam 7 hari terakhir di tengah rencananya untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD alias right issue. Seperti juga dibahas dalam pembahasan sebelumnya, pihak BNBR berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 86,7 miliar saham baru seri E dengan nilai nominal sebesar Rp12 per saham, di mana setiap pemegang 2 saham lama diberikan hak atas 1 HMETD yang dapat digunakan untuk membeli 1 saham baru. Rupanya, aksi korporasi tersebut terbukti disambut positif oleh pasar dengan adanya tren penguatan harga saham dalam 7 hari terakhir dengan lompatan terakhir terjadi pada Kamis 16 April 2026 di mana harga saham BNBR dilego dengan lonjakan harga mencapai 8,74% dan bahkan disertai dengan transaksi jumbo sebesar 407,3 miliar dengan volume perdagangan sebanyak 1,82 miliar saham. Menurut kalangan analis, selain ditopang oleh sentimen positif terkait potensi perbaikan kinerja pasca rights issue, tren penguatan saham BNBR juga didorong oleh faktor teknikal, di mana posisi harga BNBR telah mengalami breakout di level 214 yang sebelumnya menjadi level tertinggi atau previous high. Karena posisi tertinggi telah terlampaui, maka harga saham BNBR terkonfirmasi bakal melanjutkan bullish continuation dengan level 214 beralih menjadi support kunci. Sehingga selama harga masih mampu bertahan di level atas, maka tren penguatan diyakini masih akan solid dalam beberapa hari ke depan. Berikutnya, berita ketiga, gelar RUPST TBS Energi atau TOBA sepakat bagi dividen tunai 8,88 juta dolar AS. Setelah berpanjang lebar mengulas saham grup Bakri, kini kita beralih pada kabar dari PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA yang baru saja merampungkan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada Kamis 16 April 2026 kemarin. Dalam 2 agenda tersebut disepakati sejumlah keputusan strategis seperti pembagian dividen, persetujuan rencana pelaksanaan rights issue, perombakan struktur pengurus perseroan, hingga langkah pembelian saham kembali atau buyback saham. Dalam hal pembagian dividen misalnya, para pemegang saham TOBA sepakat membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar 8,88 juta dolar AS, di mana langkah pembagian dividen diharapkan dapat menjadi sinyal terkait tingginya kepercayaan fundamental manajemen terhadap kekuatan arus kas perseroan sekaligus juga menjadi wujud komitmen berkelanjutan demi memberikan nilai nyata bagi pemegang saham di tengah tantangan makroekonomi yang cukup menantang di sepanjang periode ini. Kita lanjut ke berita keempat. PT Resoya atau PTRO buka suara soal tabung batabaranya yang mau diakuisisi Singaraja Putra atau Sini. Di lain pihak, kabar selanjutnya juga datang dari PT Petrosia Tbk atau PTRO yang akan bicara terkait isu yang beredar di pelaku pasar soal rencana pengambil alihan 507.380.873 saham PT Kemilau Mulia Sakti atau KMS oleh PT Singaraja Putra Tbk atau Sini. Sebagaimana diketahui, PT KMS merupakan salah satu anak usaha dari PTRO yang mengelola lahan tambang milik perusahaan di bawah kendali Taipan Projogo Pranggesi tersebut. Dalam pernyataan resminya, Corporate Secretary PTRO Anto Broto mengakui bahwa memang pihak Sini telah mendatangani perjanjian jual beli saham bersyarat atau PPJB sehubungan dengan rencana pengambil alihan saham PT KMS tersebut. Dengan nantinya mengambil alih 507.380.875 saham PT KMS, maka pihak Sini kelak bakal menjadi pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan mencapai 99,995%. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pihak Sini disebut masih akan menggelar right issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 721.500.000 saham baru dengan nominal Rp100 per saham, sehingga nantinya bakal berpotensi meraup dana segar maksimal sebesar Rp72,15 miliar. Berita kelima, Sini mau rights issue dan akuisisi tambang batubara PTRO senilai 1,73 triliun. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami akan melanjutkan bahasan terkait aksi korporasi yang tengah disiapkan oleh PT Singaraja Putra Tbk atau Sini, di mana telah dijelaskan pada berita sebelumnya bahwa perseroan tengah bersiap melakukan penambahan modal.
dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 721.500.000 saham baru dengan nominal Rp100 per saham. Sehingga nantinya diproyeksi bakal berpotensi meraup dana segar maksimal sebesar Rp72,15 miliar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterbukaan informasi yang dirilis oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 16 April 2026 kemarin bahwa manajemen Sini berencana menggunakan dana hasil rights issue tersebut untuk mengambil alih 507.380.875 saham atau setara dengan 99,995% saham PT Kemilau Mulya Sakti atau KMS yang notabene merupakan anak usaha dari PT Petrosia Tbk alias PTRO, salah satu entitas bisnis di bawah naungan Chandra Asri Group. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya yang Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.